Ada yang nangis ya? Ada. Ya. Siap ya, Bun? Ya, insya Allah. Baik, selamat siang Bapak Ibu Guru, peserta seminar nasional. Kita mulai sebentar lagi. Untuk mohon para peserta untuk mute ya mic-nya agak selama pemaparan materi agar kegiatan berjalan dengan lancar. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Pertama saya ucapkan terima kasih kepada yang terhormat founder GGDN Bapak Riswanto, yang saya hormati CEO Grup GGDN, Grup Guru Dahsyat Nusantara, Bunda Rita Asminarsih, yang saya hormati narasumber kita hari ini Bunda Afni Zahara, dan seluruh peserta seminar nasional di grup Guru Dahsyat Nusantara pada kesempatan ini yang sudah berkenan hadir. Perkenalkan, saya Desri Hidayati dari Tasikmalaya. Pada kesempatan ini diberi amanah untuk menjadi host, dan pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tema yang akan kita angkat, yaitu literasi digital di era disrupsi. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas izinnya kita bisa bertemu kembali di kesempatan ini. Mudah-mudahan dicatat sebagai amal kebaikan. Salawat serta salam semoga terlimpah curah kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, dan semoga kita mendapat syafaatnya di yaumil akhir nanti. Bapak Ibu Guru Dahsyat di seluruh tanah air, pada kesempatan ini kita akan belajar bersama mengenai literasi digital di era disrupsi yang akan disampaikan oleh narasumber hebat kita, Bunda Afni Zahra. Kepadanya, silakan. Terima kasih. Kedengaran nggak suara saya, Bun? Ada, Bun. Ya, terima kasih Bunda Deis yang siap menemani saya 1 jam ke depan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah siang ini kita dapat bersilaturahmi melalui virtual Zoom dalam kegiatan seminar nasional yang diadakan oleh grup Guru Dahsyat Nusantara yang memang merupakan kegiatan rutin setiap pekannya. Sebelumnya saya ucapkan salam dan hormat kepada Bapak Riswanto MM selaku founder GGDN. Salam hormat kepada Bunda Rita Asminarsih selaku CEO GGDN. Kepada Bunda Deis sebagai moderator hari ini yang menemani saya siang ini. Kepada peserta seminar nasional yang sudah hadir di virtual Zoom, saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Semoga waktu yang diluangkan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sebelum kita mulai, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada hari ini atas karunia-Nya lah kita bisa bertemu dan bersilaturahmi yang mungkin tanpa izinnya kita tidak akan bisa bertemu di virtual Zoom ini. Tak lupa salat serta salam kita limpahkan dan curahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarganya, sahabatnya, dan juga pengikutnya. Dan mudah-mudahan kita semua termasuk di dalamnya, ya, yang selalu mendapatkan insya Allah syafaat ya akhirnya. Amin ya robbal alamin. Saya tidak akan panjang lebar. Pada kesempatan ini saya mendapatkan kehormatan dari CEO GGDN untuk mengisi kegiatan seminar
nasional, yaitu dengan tema literasi digital di era disrupsi. Itu ya. Mungkin saya nanti Bunda share screen ya. Udah di ini kan ya, sudah di apa? Sudah di bisa ya Bunda ya? Ya. Bisa Bun, silakan. Udah ya. Bentar. Ya, kok ini? Bentar, Bun. Salah kan? Ulang aja kadi aja. Filenya yang kemana itu? Ya. Bentar. Ulang dulu ya. Waduh. Boleh di stop dulu Bun, nanti dibuka lagi itunya share-nya. Nah, tiba-tiba menghilang. Bentar ya. Tiba-tiba di mana naruhnya ya? Bentar, Bun. Di mananya? Aduh, kok jadi hilap. Sebentar, ada kendalanya. Ada. Apa saya kebunain dulu aja deh ya? Halo, Assalamualaikum. Oh, salah. Ya, boleh Bun. Kebunain aja ya lu ya? Itu Ya. settingnya biar share screen, Pak. lagi di bawah biasanya Mbak. Di bawah agak ke kanan. Mana Pak? Kok nggak ada nih? Nanti bisa disorot dengan kursor, itu muncul. Bunda aja ya, biar cepat. Nggak ada Pak kayaknya nih. Tapi yang bisa setting itu cuman host dengan co-host. Oh, iya. Bentar. Ini saya di laptop sebenarnya. Nggak ada ini pilihannya. Bunda, saya kirim ke Bunda aja ya. Di Ke Telegram Bun. Ya, boleh. Ke peserta seminar kemana di Telegramnya? Kemana? Ke Bunda langsung? Bisa diatur itu Bu Deus untuk mengizinkan Bu Afni share screen. Oh, sudah Bun, sudah. Bu Afni sudah jadi co-host. Bisa share langsung ya. Bisa share. Tadi kan sudah bisa share ya? Oh, iya. Ya. Coba Bun dibuka aja lagi. Ya. Sudah bisa. Tadi sudah bisa tadi. Mana coba? Oh iya. Tadi sudah bisa share, hanya saja yang tampilnya itu Zoom-nya. Zoom-nya malah iya. Iya. Oh, makanya kok nggak ada filenya. Di ini aja deh, Bun. Ke Bundain aja deh. Baik. Ke Telegram boleh, ke Telegram aja ya. Ya. Ntar saya kirim dulu. Aduh, jadi trouble deh nih. Nggak apa-apa, biasa Bun. Mohon ya. Ntar. Saya ini dulu. Ke Bunda langsung ya. Ya.
Mesinnya juga agak bermasalah nih Bun tuh. Laptopnya rada iya. Ya, mungkin sambil ini boleh sedikit sambil menjelaskan Bun, sambil jadi Bun ya. multiple Jadi, ini. jadi kalau kita kembali ke literasi ya sambil ya. Jadi pada saat ini kan memang kita sudah paham ya bahwa sekarang itu sudah mau nggak mau suka tidak suka semua itu harus sudah bisa mengakses yang namanya internet ya. Jadi baik itu dari kalangan pendidik gitu kan, anak-anak ataupun peserta didik ataupun pengusaha juga, dan atas sekalipun ibu-ibu sekarang orang tua juga mau nggak mau harus bisa yang namanya menggunakan internet gitu kan. Apalagi sekarang kondisi kita pandemi, belajar pun menggunakan internet ya. Jadi daring, udah hampir memasuki 2 tahun ini kita semua melakukan pembelajaran dengan menggunakan daring tadi. Artinya pembelajaran di luar menggunakan internet ya, jaringan tadi ya. Jadi semua orang, artinya tidak terkecuali anak-anak pun atau peserta didik pun itu harus sudah bisa memahami yang namanya internet, gitu kan. Nah, tapi bagaimana caranya supaya kita semua jadi bisa memilah-milah, artinya tidak asal masuk, ikut, tahu, menikmati, tapi jangan sampai menggunakannya yang salah gitu. Nah, itu ya. Jadi kita perlu juga memberikan pemahaman kepada orang tua terutama juga, atau kita juga sebagai guru dan juga kepada anak-anak. Bagaimana kita memahami dalam penggunaan digital tadi gitu ya. Nah, sekarang ini tentang literasi digital itu mungkin di antara Bapak Ibu peserta yang seminar hadir hari ini, apa sih itu literasi gitu kan? Kita sering dengar kan kata literasi gitu. Kayaknya udah nggak aneh di telinga kita literasi gitu. Tapi apa sih literasi itu sendiri gitu? Ya jadi coba kita pahami dulu makna dari literasi itu sendiri ya. Mangga Bapak Ibu silakan jika ada yang mau memberikan komentarnya atau pendapatnya tentang apa itu literasi. Nah kan ya, silakan. Ya mangga Bapak Ibu. Apa itu literasi? Jadi kita ada 2 kata di sini ya. Ada 3 kata, literasi, digital, dan disrupsi. Nah itu. Silakan Bapak juga Ibu Neneng. Bisa closing ya. Iya. Apa itu disrupsi, apa itu literasi, apa itu digital? Baik Bun, saya akan coba untuk menjawab. Ya memang kata literasi itu memang tidak asing lagi bagi kita, tapi untuk pemaknaannya itu dari berbagai hal ya, dari berbagai sudut pandang gitu. Nah, selama ini yang kita biasa dilaksanakan literasi itu adalah tentang keaksaraan. Jadi hubungannya dengan kegiatan membaca, menulis dan berhitung yaitu berhubungan dengan kegiatan literasi. Nah, kemudian juga ada yang berpandangan bahwa literasi itu kan bermacam-macam. Ada literasi tentang kebahasaan, ada literasi yang berhubungan dengan lingkungan, literasi sains ya, berbagai hal yang bisa dilakukan. Hanya pada dasarnya, inti dasarnya berhubungan dengan kegiatan membaca, menulis, menelaah lingkungan, mengamati lingkungan, sehingga akhirnya ada tujuan dari kita mengamati ataupun membaca kegiatan tersebut itu. Kemudian juga berhubungan dengan digital.
Ya sekarang zaman teknologi itu. Jadi yang dihubungkannya literasi tentang teknologi ya, berbasis teknologi. Nah, untuk itu dua kata tapi itu memiliki hubungan yang erat, berarti sudut pandangnya tentang literasi digital ini berhubungan dengan kegiatan atau kemampuan untuk berteknologi. Mungkin itu yang bisa yang bisa dijawab gitu pada kesempatan. Ya, Enggak. Terima kasih. Mohon terima kasih. Bunda Ade sudah saya kirim ya ke ke Telegramnya. Di sini bisa dibuka. Ya. Mohon terima kasih Bunda Neneng. Ya, jadi literasi itu sendiri adalah literasi digital itu sendiri adalah bahwa penggunaan salah satu yang diperlukan oleh kita ya dalam menggunakan teknologi yang sekarang ini sedang istilahnya udah mulai ini ya, semua kegiatan apapun itu kita sekarang menggunakan teknologi ya. Jadi kita perlu, tadi kata Bunda Neneng bahwa kita perlu memiliki pengetahuan, pemahaman ya, bagaimana kita cakap dalam menggunakan atau memanfaatkan media digital tadi. Bunda sudah ada Bunda? Bunda Deis? Ya. Nah, sekarang yang berhubungan dengan udah ada Bunda? Udah masuk? Udah masuk. Oh iya. Sedang muter. Ya. Sedang muter. Jadi dalam bidang teknologi itu sendiri, khususnya informasi dan teknologi ya, bahwa literasi digital berkaitan dengan kemampuan penggunanya, artinya kemampuan untuk menggunakan teknologi sebijak mungkin ya Bun, Bapak Ibu, sebijak mungkin demi menciptakan interaksi dan komunikasi yang positif. Artinya kita tidak keluar dari jalurnya ya gitu. Nah, lalu apa hubungannya dengan disrupsi ini gitu? Udah belum Bunda? Ya. Ya. Jadi literasi digital di era disrupsi itu sangat penting ya, sangat penting kita pahami karena memang sudah Bun? Suaminya? Ya. Ya, bukan sebentar. Stop dulu, stop. Jadi memang ini saya juga tadi laptop agak lemot juga, jadinya agak lama ya. Ya, nah coba. Nah. Ya. Udah Bun? Ya. Ya, ini ada. Salah. Ya, ini ada. Jadi sekarang ini penggunaan internet memang secara signifikan itu bisa mengubah gaya hidup maupun pandangan kita sebagai masyarakat dalam hal menggunakannya ya. Jadi berbagai saluran itu semuanya tidak bisa lepas dari yang namanya internet, dari mulai aspek pribadi sampai pun komunitas ya, karena memang selama ini kita sekarang kayaknya apa-apa tuh butuh internet gitu ya. Bade nanti atasnya. Nah. Mau cari materi bisa kita buka internet. Ya sekarang kita jangankan mau cari materi ya, apa aja gitu. Kita tinggal buka aja Mbak Google, kita ketik itu langsung keluar ya. Jadi memang semua aspek kehidupan kita kayaknya sekarang ini tidak lepas dari yang namanya internet gitu ya. Bun, mangga lanjut di slide berikutnya. Ya, jadi ini Ya lanjut. Ya, terus lanjut Bun. Nah, jadi hampir dari semua kegiatan, hampir dari semua
lini kehidupan itu semua pasti menggunakan yang namanya internet ya. Mulai dari kita mencari pekerjaan, sekolah juga ya sekarang semuanya pakai internet. Secara pribadi kita mau jalan-jalan, kita mau cari buku, itu juga ada yang namanya perpustakaan digital, sampai gaya hidup dan belanja pun semuanya selalu menggunakan yang namanya internet. Lanjut Bu. Ya. Nah, penggunaan internet, kita lihat bagaimana slide ini ya. Anak-anak, dewasa ya, itu semua tidak lepas yang dari namanya gadget atau gawai ya. Jadi handphone, gadget, laptop, apapun kayaknya udah menjadi menjadi barang yang tidak bisa lepas dari diri kita gitu ya. Padahal sebenarnya kan nggak boleh juga gitu ya. Jadi penggunaan internet mengubah tuntunan zaman dari waktu ke waktu ya. Itu sangat cepat sekarang ini. Jadi tanpa memandang apa dan siapa. Sehingga ini yang dikatakan dengan disrupsi atau penggunaan internet mengubah tuntunan zaman dari waktu ke waktu yang bisa berlangsung dengan cepat. Jadi tanpa memandang apa itu internet, siapa yang menggunakannya, ya itu yang dimaksud dengan disrupsi tadi. Makanya kita perlu menggunakan literasi digital di era disrupsi ini. Artinya di era di mana semua serba cepat, ya semua serba cepat. Komunikasi, informasi, itu bisa kita terima dengan cepat ya. Lanjut Bun. Enggak, lanjut ya. Nah, disrupsi ini menuntut pengguna disrupsi ini menuntut pengguna untuk melakukan perubahan sejalan dengan tuntutan teknologi. Jadi apabila tidak segera beradaptasi, maka kita akan tertinggal jauh. Nah, hal tersebut mengakibatkan efek dari penggunaan internet, baik itu efek positif maupun efek negatif. Tetapi kebanyakan pengguna tidak mengetahui konsekuensinya dalam menggunakan internet. Jadi kadang kita lihat di antara kita sendiri kadang suka lupa ya dalam memilih atau menggunakan internet itu dengan sebijak mungkin. Kadang kita lupa waktu gitu ya. Kalau sudah misalnya buka-buka medsos yang memang kita sudah gunakan gitu kan, kadang kita suka nggak ingat waktu, apalagi anak-anak gitu kan. Nah, bagaimana perlu kita memberikan pemahaman kepada anak kita supaya itu jangan sampai terjadi gitu. Jadi anak-anak juga perlu diberikan pemahaman bahwa dalam penggunaan internet atau penggunaan media komunikasi ini sebijak mungkin mereka bisa membagi waktunya gitu ya. Apalagi sekarang kan belajar daring ya Bun ya, daring gitu ya. Nah itu. Enggak. Nah ini literasi digital atau dengan nama lain digital literasi adalah kemampuan kemampuan kita menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk menemukan, mengevaluasi, memanfaatkan, membuat dan mengkomunikasikan konten maupun informasi dengan bijak ya, artinya menggabung kehendak. Jadi kita bisa tadi kata Bunda Neneng itu betul ya bahwa kita bisa memanfaatkan sebijak mungkin yang namanya digital gitu ya. Jadi kita tidak tidak asal menggunakan gitu kan ya. Nah ini pengetahuan literasi baik juga diperlukan, baik perlu didukung kerangka internet yang sehat sehingga apa yang hendak dikomunikasikan itu dapat terwujud dan sesuai dengan etika berkomunikasi secara digital. Jadi jangan sampai kita termakan berita-berita hoak. Nah biasanya kan gitu. Jadi sebelum kita menyebarkan berita-berita yang kita terima, kita cek dulu nih kebenarannya gitu ya. Kayak sekarang ini kan lagi ramai tentang COVID ya. Kayaknya berita-berita COVID tuh di mana-mana sampai yang kita terima tuh tiap hari ada yang kabar meninggal ya akibat COVID. Malah sekarang kan ada berita tentang ya kita tahulah
dokter yang menentang dan sebagainya gitu. Nah, itu kita perlu cek dulu, cek and recheck, betul tidak gitu kan? Jangan sampai kita termakan berita hoak ya kan seperti itu. Mangga Bun Kak Anda. Nah, harapan lain dari penggunaan literasi digital adalah bahwa kita mampu, kalau deh bahwa kita mampu menggunakan digital itu dengan sebaik mungkin, ya. Lalu bisa menumbuhkan kreativitas pengguna internetnya, juga mampu memberikan pendidikan internet yang sehat kepada generasi muda bangsa yang bisa meningkatkan harkat martabat bangsa. Jadi jangan asal menggunakan saja gitu. Jadi kita perlu juga mengerti dulu gitu ya, apa sih kita menggunakan apa nih gitu ya. Kalau sekarang mungkin seperti saya tadi ada info tentang bahwa ada anak-anak muda milenial sekarang bisa memanfaatkan media itu untuk menjadi seorang pengusaha muda yang hebat gitu ya. Nah, itu bisa kita gunakan media komunikasi, medsos ataupun apapun gitu ya, dengan kita mempromosikan barang yang memang kita mau promosikan. Misalnya kayak tadi saya ikut Zoom, itu ada seorang anak muda, masih muda usianya. Beliau tapi sudah hebat di dunia di dunia digital dengan mempromosikan barang yang dia produksi gitu ya. Contohnya adalah jilbab. Nah, sekarang kan gitu ya, Bun. Jadi internet ini bisa digunakan dengan hal-hal yang positif gitu. Jadi jangan bikin buat berita-berita negatif ya, atau kita bisa termakan berita-berita hoak gitu. Nah, kita bisa menggunakannya sebijak mungkin. Kita bisa gunakan sebaik mungkin media internet ini. Jangan digunakan untuk hal-hal yang tidak baik. Nah, seperti itu. Lanjut, Bun, ke bawah. Nah, enggak. Nah, ini rambu-rambu yang harus diperhatikan dalam penggunaan internet agar bisa tepat guna dan tepat pemanfaatannya. Lanjut. Ya, satu. Nah, ini yang pertama adalah perlindungan data pribadi. Bagaimana melakukan perlindungan ini? Jadi internet itu kan mudah diretas ya, atau akun kita itu mudah diretas. Ya, jadi bagaimana caranya untuk melindungi akun kita atau data kita supaya tidak bocor, ya. Nah, itu yang pertama, tidak membocorkan data pribadi kepada pihak lain. Itu. Lalu kedua, membuat database data pribadi. Artinya database ini kita bisa simpan di email kita atau apapun gitu ya. Lakukan secara manual maupun komputerisasi. Bisa kita simpan di komputer kita. Kita punya folder sendiri gitu ya. Tidak mengekspos data pribadi ke ranah publik, baik online maupun offline. Jadi, nah ini maksudnya mungkin kita nggak sembarangan menyebar data kita ke orang-orang yang memang tidak kita kenal gitu ya. Lalu yang keempat, mengedukasi seluruh pihak tentang pentingnya data pribadi. Jadi kita perlu memberikan pemahaman, pendidikan bagaimana bahwa data pribadi kita itu sangat penting. Jadi tidak boleh disebar-sebar secara bebas gitu ya. Lalu selanjutnya memperbarui antivirus pada komputer kita maupun ponsel pribadi kita. Nah, ini kadang yang bikin kita repot itu antivirus tadi ya. Tiba-tiba data kita hilang gitu kan di komputer atau di laptop di HP kita gitu. Karena memang banyak orang yang memang bisa membuat antivirus. Lalu kenapa data pribadi itu penting? Yaitu tadi penyalahgunaan data pribadi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab bisa digunakan untuk membobol apa saja, kartu kredit kita lah, ATM kita ya, atau kadang bisa juga menimbulkan fitnah buat kita sendiri gitu ya. Nah itu. Lalu lanjut Bun. Jadi kita bisa sebisa mungkin kita safety ya untuk data pribadi kita. Lalu yang selanjutnya adalah keamanan jaringan atau konektivitas. Jadi bagaimana melakukan perlindungan untuk jaringan konektivitas ini, yaitu selalu menggunakan antivirus dan aktif melakukan update. Jadi ini ya. Jadi kita selalu update nih kalau ada HP kita atau di laptop kita selalu update antivirus. Menggunakan password yang tidak bisa diduga oleh pihak lain. Nah, biasanya kita gampang ya Bun, kadang kita selalu menggunakan password itu tanggal lahir. Nah, itu gampang atau mudah dicek orang ya.
Jadi kita mudah dilihat gitu, mudah ditebak gitu. Nah, biasanya itu. Jadi kalau bisa kita gunakan password itu yang kombinasi, artinya tidak hanya melulu dengan menggunakan tanggal lahir. Ya, bisa mengkombinasi dengan huruf, angka atau huruf besar dan kecil gitu biar tidak mudah diakses oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Tidak mengunduh sembarang aplikasi terutama yang bajakan. Nah, ini kadang kita asal ada aja. Silakan unduh, download misalnya ada file-file tentang RPP atau apapun gitu. Taunya tiba-tiba filenya itu bajakan dan malah bisa merusaknya file yang ada di punya kita sendiri gitu. Nah, itu ya. Jadi kita tidak sembarangan mengunduh atau mendownload. Kadang kita kan seneng nih ada ada yang ngasih tentang RPP gitu kan. Mau dong gitu, tinggal dikirim, di-download, taunya padahal itu isinya bisa aja bajakan yang memang bisa menghilangkan file-file yang kita punya sendiri gitu. Hindari sembarang mengklik setuju. Nah, ini. Atau mengkonfirm tanpa membaca terlebih dahulu. Kadang kita gini ya, Bun, Bapak Ibu, kita orangnya suka males baca. Nah, itu. Biasanya kalau ada ini selalu kita langsung pasti isinya benar gitu kan, langsung di checklist setuju gitu, dicentang padahal kita belum baca, taunya kita nggak tahu di ujungnya tiba-tiba ada yang bermasalah gitu, padahal salah kita sendiri kenapa tidak baca di awal gitu kan, biasanya kan seperti itu. Ada istilahnya pemberitahuannya gitu ya, karena paling juga ini mah pasti isinya begini gitu, langsung sama kita dicentang gitu bahwa kita setuju gitu kan, gitu langsung dikirim, padahal perlu kita baca dulu ya, jangan asal main checklist aja gitu. Yaitu contohnya misalnya di WA gitu ya, di Facebook atau di Instagram ataupun medsos yang lainnya. Lalu selanjutnya biasakan perbaharui software yang dipakai. Nah, ini misalnya di laptop ya, itu suka kita perbaharui software yang kita pakai. Jadi kalau kita mah di-refresh lah ya, di-refresh, di-update gitu. Jangan, kadang kan suka bikin lemot itu juga ya. Kayak tadi saya juga sama nih, kayaknya tadi lemot karena memang dari pagi terbuka laptopnya, jadi untuk itu kayak yang lari-lari sendiri gitu. Lalu selanjutnya menggunakan browser yang sudah diperbarui. Browser itu banyak ya, kita bisa gunakan Google Chrome, bisa pakai Firefox gitu kan, Mozilla ataupun yang lainnya. Tapi biasanya yang sering dipakai di sini kita pakai adalah Google Chrome Chrome ya. Browsernya. Lalu selalu backup data di berbagai tempat, bukan hanya satu. Nah, ini. Jadi kita membackup data kita jangan hanya satu tempat saja, karena kalau sudah kena virus hilang itu kita sendiri yang rugi. Nah, ya gitu. Jadi kalau bisa kita backup dulu data kita yang ada di laptop atau di file kita itu di berbagai tempat ya. Jadi biar tidak kalau hilang tidak rugi kitanya. Lalu ke bawah Bunda sebentar. Udah habis ya waktunya belum? Lalu kenapa hal ini penting? Tentu saja tanpa ada pemahaman tentang keamanan daring maka siapa saja dapat dirugikan itu ya. Ini perlunya kita mengamankan akun kita ya. Lalu selanjutnya Bun, waktunya masih ada nggak Bun? Masih Bun, masih. Enggak. Punten lagi slide-nya. Ya. Lalu selanjutnya adalah serta privasi individu. Nah, ini ya, bagaimana melakukan perlindungan privasi kita. Pertama adalah baik dia mengaktifkan share location. Nah, baik PC maupun personal gadget. Jadi kita jangan kalau ada di pengaturan jangan diklik share location-nya. Kenapa? Karena ini memudahkan orang untuk mengecek lokasi di mana kita berada, ya. Nah, itu. Lalu selanjutnya adalah mengajari anak-anak kita mengenal batasan wilayah pribadi. Itu ya, itu juga penting. Lalu berikutnya adalah hindari mengekspos data pribadi kita terutama di medsos. Ya, jadi jangan mudah memberikan nomor HP ataupun data pribadi kita di medsos, ya. Kadang kita kan ada yang mau dong nomor WA-nya ya gitu, misalnya di Facebook gitu kan, kadang kita langsung share aja gitu. Nah, itu lebih baik kita japri atau inbox ya, jadi nggak langsung di media. Lalu yang berikutnya adalah jaga kerahasiaan password. Nah, ini perlu juga ya kita menjaga kerahasiaan password kita.
Jadi jangan diumbar lah kata orang Sunda mah gitu ya, jangan diumbar kemana-mana passwordnya. Karena kadang kalau kita sudah misalnya ke teman kita gitu kan, ini passwordnya gitu. Ya kalau teman kita, punten ya maaf, tidak semua orang itu sama pemikirannya dengan kita. Kadang kan ada yang tidak baik ya gitu. Nah itu kita perlu jaga kerahasiaan passwordnya. Lalu jangan biarkan orang lain melacakmu. Nah tadi ya dengan share location. Lalu tolak ajakan. Nah ini kalau ini kayaknya nggak mungkin ya. Kita naudzubillah min dzalik, jangan sampai ya. Tolak ajakan foto telanjang atau setengah telanjang baik offline maupun online itu nggak boleh. Apalagi itu ya nggak ini ya. Jangan mudah percaya teman yang baru dikenal melalui medsos. Nah ini kadang di namanya Facebook. Nah kayak kita ya Bun ya sekarang nih kan GGDN mau nggak mau kita kayaknya terbuka ya. Aksesnya tuh terbuka. Jadi semua orang itu bisa masuk ya, bisa lihat gitu. Karena memang aksesnya bisa dilihat oleh Publik semua. itu di set publik ya. Nah, jadi publik kan setannya. Jadi di setnya itu karena publik, jadi mau nggak mau semua orang pasti tahu, kenal kita gitu ya. Nah kita sebisa mungkin jangan langsung percaya. Karena kan biasanya kalau kita menawarkan produk GGDN juga kan banyak yang PHP ya Bun. PHP doang gitu kan. Kadang kita udah banyak ngomong sana sini gitu ya di medsos gitu di Facebook, tapi ujung-ujungnya nanti dulu gitu. Nah itu. Atau kalau memang ada yang langsung mau kenalan gitu ya kan banyak lah gitu ya kayak gitu. Apalagi kalau kita biasanya yang menawarkan gitu pasti banyak yang seperti itu. Nah ini penting kenapa? Karena apabila privasi kita dilanggar, maka haknya sebagai manusia pun pasti dilanggar ya. Dengan ini privasi individu juga akan mempengaruhi tentang keselamatan kita tersendiri gitu ya. Jadi kita perlu pinter-pinter ya, jangan sampai kita selalu mengumbar gitu. Nah ini kerangka literasi digital Indonesia. Nah itu ya. Ini ada proteksi, ada hak-haknya, ada pemberdayaannya. Ini kerangka literasi digital Indonesia. Itu yang pertama ada proteksi. Proteksi adalah perlindungan ya. Artinya perlindungan data pribadi, keamanan daring, privasi individu. Nah ini semuanya lari ke pribadi ya, ke personal. Ini proteksi. Jadi perlu keamanan untuk diri kita sendiri. Ini sangat penting karena memang dengan kondisi sekarang ini semua serba mudah sebenarnya ya, serba cepat gitu ya. Kita cek, kita lacak gitu ya. Jadi perlu kita mengamankan data pribadi kita sendiri atau kita perlu adanya perlindungan. Lalu kebebasan hak-hak yaitu haknya adalah kebebasan berekspresi. Nah ini sudah pasti ya. Lalu kekayaan intelektual, aktivisme sosial. Ini tentang berkumpul dan berserikat. Ini digital juga, literasi digital juga perlu ya, ini kerangkanya ada di sini. Lalu pemberdayaan, jurnalisme warga, kewirausahaan, etika informasi. Nah ini jadi digital bisa kita berdayakan untuk apa saja gitu ya. Bisa sebagai jurnalisme, bisa sebagai untuk wirausaha ya, bisa juga sebagai untuk mencari informasi atau bisa untuk berkomunikasi. Nah, ini ya perlu kita ketahui. Lalu yang kedua, hak-haknya. Nah ini, apa sih hak-hak setiap warga negara sebagai pengguna internet gitu kan? Yang pertama adalah kebebasan berekspresi. Nah, ini jadi yang tadi disebutkan di atas bahwa kebebasan berekspresi itu adalah bagaimana kita bebas mengeluarkan pendapat, ide kita, ya, gagasan-gagasan yang kita punya melalui kita ungkapkan melalui itu baik tulisan maupun komunikasi secara langsung melalui media internet tadi ya tadi misalnya kita buat buat status gitu kan di Facebook ya, misalnya kita buat status yang baik-baik gitu, kita buat status yang memang bersifat positif, kita bisa share status atau gagasan yang mau kita sharekan itu yang baik-baik saja gitu. Jangan kita kalau lagi ada masalah, kita ada misalnya cekcok gitu, kita share di Facebook, kita share di medsos gitu ya, atau kita saling hujat gitu kan, itu juga nggak baik. Jadi kita perlu
memanfaatkan kebebasan ekspresi itu dengan sebaik mungkin. Lalu yang kedua adalah kekayaan intelektual. Kekayaan intelektual itu adalah hasil pemikiran, misalnya seperti penemuan, karya seni, literatur, desain, simbol, nama, foto maupun gambar yang digunakan secara komersil maupun tidak komersil. Jadi ini kita bisa gunakan media internet itu kita gunakan untuk promosi ataupun apapun gitu ya. Kita kalau memang sebagai pendidik kita bisa gunakan sebagai untuk mempromosikan tentang lembaga kita gitu kan, atau mengajak siswa kita untuk belajar melalui medsos gitu ya. Atau kita juga bisa men-share kayak sekarang iklan-iklan, player-player, promosi-promosi ya tentang produk yang mau kita jual atau apapun yang mau kita tawarkan itu. Lalu bagaimana melakukannya? Selalu sertakan nama kita. Jadi selalu kita tulis nama kita supaya apa? Supaya tidak mudah dibajak oleh orang lain gitu ya. Lalu biasakan meminta izin kepada pencipta sebelum menyebarluaskan suatu berita atau karya dari orang lain. Lalu mendaftarkan hak cipta terhadap karyanya kepada institusi maupun lembaga yang kompeten. Jadi kalau kita mau kayak sekarang nih kita mau iklan promo kayak ke GGDN ya, kita pakai media GGDN kan ada iklan yang boleh kita melakukan kerjasama dengan GGDN, berarti kita ada MOU-nya dulu gitu. Nah seperti itu ya. Lalu yang C adalah hak untuk berkumpul atau aktivisme sosial. Ini merupakan suatu aktivis online yang bertujuan untuk mendorong perubahan sosial. Bagaimana cara melakukannya? Yaitu kita bisa melakukan kritik dan opini dengan menggunakan tagar pada media sosial. Ya, jadi gunanya tagar itu mengecek bahwa ini tuh kita nge-linknya ke siapa gitu ya. Jadi seperti itu. Lalu advokasi terhadap korban kejahatan dengan menyampaikan kronologi. Nah ini juga. Jadi kalau ada hal-hal yang berhubungan dengan aktivisme sosial, kita perlu ada advokasinya ya. Mengajak warganet untuk sama-sama melakukan pembelaan terhadap satu kasus. Nah ini juga. Lalu petisi online terhadap satu kasus sehingga terjadi perubahan sosial. Penggalangan dana untuk berbagai kegiatan. Mangga Bu lanjut. Pemberdayaan, nah ini pemberdayaan atau empowerment. Internet membantu penggunanya untuk menghasilkan karya serta kinerja yang lebih produktif dan bermakna bagi dirinya. Selain itu juga harus diperhatikan masalah etika informasi yang berkaitan dengan tantangan hoaks, disinformasi, dan ujaran kebencian, serta usaha untuk memilah informasi maupun think before posting. Artinya itu tadi kita memperhatikan tentang etika berinformasi ya, bahwa di sini kita harus bisa memilah berita-berita hoaks ya, atau tentang informasi-informasi yang tidak benar ya, dan juga jangan sampai kita ke bawah juga dengan seringnya muncul ujaran-ujaran kebencian. Ini kita perlu bijak dan pintar dalam memilih atau menggunakan media internet tadi. Jenis-jenis pemberdayaannya yaitu satu, jurnalisme warga. Mangga Bun ke bawah. Lalu yang kedua tadi kewirausahaan, yang ketiga adalah informasi, etika informasi. Nah itu ya. Jadi kita perlunya pintar dalam menggunakan atau memanfaatkan internet tadi. Nah ini apa sih jurnalisme warga? Nah ini jurnalisme warga itu adalah aktivitas partisipasi warganet dalam bentuk analisa, laporan, serta penyampaian informasi dan berita melalui berbagai aplikasi online. Jadi artinya jurnalisme warga itu adalah semua warga Indonesia itu boleh gitu kan, boleh melakukan atau boleh ikut partisipasi dalam bentuk analisa, laporan, atau menyampaikan informasi dan berita melalui berbagai aplikasi online, misalnya melalui Facebook, ya kan, Instagram, Twitter, ataupun misalnya banyaklah ya, masih banyak lagi misalnya blog gitu ya, blog segala macam ya. Kita sebenarnya kalau kita mau gali itu kan banyak ya, ada blog, ada Facebook, kita bisa gunakan YouTube ya. Nah itu. Jadi kita kalau mau diikut semua mah kayaknya asa teu kayaknya, maksudnya kayaknya nggak mungkin kepegang gitu. Tapi paling tidak kita tahulah gitu kan, paling tidak kita paham
dan ngerti gitu cara penggunaannya atau cara memanfaatkannya. Nah, ini sekarang kewirausahaan. Ya, kayak namanya wirausaha pasti larinya ke apa namanya? Ke produk ya, artinya usaha kita yang kita buka seperti apa. Yaitu kemampuan dan keinginan untuk mengembangkan usahanya melalui aplikasi online dalam rangka memperoleh keuntungan. Jadi kita jualan ini mah ya, misalnya menawarkan produk, kita kan bisa. Sekarang kayaknya apa sih yang nggak kita kerjakan, yang nggak kita buat dengan menggunakan aplikasi online gitu kan? Jadi kita mah sekarang gampang jualan itu, makanya sekarang kenapa kita pakai daring. Jadi semua sekarang apa namanya berdagang gitu kan semuanya pakai online ya. Jadi gampang aja gitu. Sekarang nggak perlu kita datang ke pasar, tidak perlu kita datang ke tempat apa jualan. Kita tinggal pesan melalui media itu kita sudah dapat. Kita tinggal dari rumah aja, kita tinggal sambil tiduran, kita pesan ya. Tinggal sambil duduk gitu. Kita mau apa nih yang kita butuhkan? Misalnya kita mau makanan, mau dalam bentuk elektronik, mau fashion dan sebagainya sudah ada gitu ya. Nah ini, jadi artinya apa ya? Jarak waktu itu menjadi lebih cepat dan lebih dekat gitu ya. Artinya kita nggak repot-repot lagi pergi ke pasar naik angkot ataupun bawa motor gitu jauh-jauh panas-panas gitu. Tapi kita tinggal pengen minum es gitu. Kita pengen makan yang enak tinggal buka apa kita GoFood atau apapun gitu kan nggak lama aja datang gitu ya seperti itu. Jadi memang sebenarnya dengan digital ini segala sesuatu lebih mudah ya, segala sesuatu lebih mudah, lebih cepat dan lebih efisien gitu kan, gitu waktunya juga. Tapi ya tadi pasti ada apa namanya ada harga ya. Nah ini bagaimana cara beretika informasi? Nah ini. Jadi etika informasi adalah kesadaran untuk mengevaluasi berbagai isu yang terjadi yang terkait penyebaran data elektronik yang mencakup di dalamnya kemampuan menyaring apa namanya berita-berita tadi bisa memilahnya juga ya. Jadi tidak asal gitu supaya kita tidak termakan atau apa namanya dengan berita-berita hoax tadi ya. Nah, itu seperti itu. Ya, lanjut Bun. Nah ini ya, ya. Nah ini penutupnya ya. Kalau nggak salah sudah habis ya. Conclusionnya bahwa mengetahui mengetahui ya kata Neng Yus mau jualan juga tinggal pencet HP betul Neng. Mau apa juga kita sekarang kan GGDN juga mau jualan tinggal pencet HP kan, tinggal buka kita promosi bikin player kita jual di Facebook, alhamdulillah banyak gitu ya. Tapi memang sekarang kayaknya awal-awal saya masuk di apa GGDN masih sedikit ya namanya apa grup-grup yang menawarkan tentang produk-produk pendidikan gitu. Tapi sekarang di Telegram itu hampir tiap menit, tiap jam itu penawaran-penawaran dari mana? Dari grup-grup lain itu banyak ya yang menawarkan kepada kita, mengajak kita untuk gabung, baik itu seminar gratis, ya webinar gratis gitu kan, ataupun yang berbayar. Nah ini, kayaknya GGDN dulu kalau saya dulu waktu awal-awal tuh kayak GGDN aja gitu yang saya tahu ya, yang saya paham dulu kayaknya baru GGDN gitu. Tapi sekarang setelah masuk Telegram itu ternyata sangat mudah meng-add kita, bahkan kita ke grup-grup mereka gitu ya. Tanpa kita sadari sampai dulu sebelum saya tahu pengaturannya seperti apa Telegram, kita kok ada di grup nggak paham nih, kenapa tiba-tiba kita ada di grup apa namanya yang jual-jual saham gitu tuh. Nah ya, kayaknya kok perasaan saya nggak masuk ke grup ini tapi tiba-tiba ada di situ gitu. Kita keluar gitu kan, udah penuh tuh grupnya banyak, tiba-tiba taunya pas kemarin kalau salah Neng Yus yang ngasih tahu ya pengaturan untuk di grup itu supaya tidak apa namanya kita cepat menyalakan ya supaya orang tidak bisa meng-add kita itu. Alhamdulillah sekarang nggak tangtung-tangtung lagi tuh di HP biasanya sebentar-sebentar trading itu tuh masuk banyak ya. Kita dimasuk-masukkan ke dalam grup-grup itu gitu. Nah itu. Ini ya. Konklusinya adalah mengetahui dan memahami literasi digital, mengetahui mana yang perlu disebarluaskan dan mana yang harus disimpan sendiri, mengetahui hak penggunaan internet lainnya,
mengetahui batasan dalam penggunaan internet sehingga dapat menciptakan kehidupan dunia maya aman dan nyaman serta mampu memberikan edukasi maupun informasi yang dibutuhkan. Jadi, literasi digital tidak semata-mata penguasaan teknologi komputer saja dan keterampilan penggunaan internet belaka, melainkan lebih luas yakni memadupadankan literasi dan digitalnya. Artinya kita perlu pintar-pintar tadi, perlu pintar-pintar kita memanfaatkan digital ini dengan sebaik mungkin ya. Artinya kita biar tidak mudah salah dalam penggunaannya dan pemanfaatannya ya. Alhamdulillah mungkin kita sebagai guru ya, kita sudah banyak belajar di sini. Alhamdulillah juga dengan GGDN saya bersyukur banyak yang saya dapatkan ya. Terima kasih Pak Pris dan bunda-bunda yang lainnya. Dengan GGDN saya mulai terbuka bahwa ternyata kita benar-benar harus melek IT. Ya, kita sebagai guru harus benar-benar pintar dalam berteknologi, dalam menggunakan informasi dan teknologi. Karena kalau kita tidak berusaha untuk mengupgrade diri kita akan ketinggalan terus. Karena ternyata setiap saat, jadi kalau kita ikutin nih di medsos ini, di grup-grup ini, kayaknya setiap jam, setiap hari itu pasti ada yang namanya kegiatan-kegiatan seminar. Kalau kita bisa bagi waktunya mungkin banyak ya, artinya kita bisa ikut ini, ikut itu gitu. Lamun kagero mah mangga wae gitunya, itu bahasa Sunda mah. Tapi kadang kan kita waktunya terbatas ya. Jadi kadang kita yang bisa kita ikutin. Artinya yang bisa kita ikut dalam kegiatannya silakan, kita bisa bagi waktunya mangga ya. Artinya juga kita jangan sampai ikut sana ikut sini tapi tidak ada yang bisa kita terima satupun gitu ya. Jadi kita fokus dari satu kegiatan yang lainnya, kita fokuskan biar apa, ilmunya juga kita dapat gitu ya. Artinya kita masuk jangan hanya sekedar kita ikut kegiatan tapi hanya ingin mendapatkan sertifikat saja. Nah itu. Jadi kita rubah niat kita juga sekarang ya. Jadi karena sekarang kita perlu melek IT, kita perlu pintar dalam berteknologi. Kalau kita sudah masuk satu grup, saya mah cuma perlu sertifikatnya doang gitu. Sertifikatnya aja, jadi udah masuk, klik udah bubar, cicing gitu. Artinya diem gitu. Kita tanpa ikut menyimak gitu. Banyak seperti itu ya. Jadi kita perlu rubah niat kita bahwa kita mengikuti satu kegiatan webinar atau apapun yang ada melalui media sosial. Itu kita perlu niatkan bahwa kita ingin menambah ilmu pengetahuan dan wawasan kita untuk selalu upgrade diri kita untuk menjadi lebih baik lagi dalam berteknologi ya itu. Ya mungkin itu saja Bunda. Sudah habis kan slide-nya ya? Sudah Bun. Silakan mungkin dari saya materi dan ya. Mohon maaf jika ada yang nggak nyambung ya. Saya mohon karena memang saya masih belajar juga, kita sama-sama belajar. Saya di sini juga bukan berarti saya lebih pintar gitu ya, tapi saya ingin berbagi sedikit dengan teman-teman di sini. Ya, mangga. Oke, baik. Terima kasih Bunda atas paparan materinya. Sungguh ini banget ya. Ternyata literasi digital itu padat. Bukan hanya bermain digital, tapi juga harus banyak membaca ya Bun ya. Iya betul. Bisa jadi kalau nggak membaca mah lempeng weh kemana karena dan bisa juga jadi korban ya kalau tidak sambil membaca gitu. Baik Bapak Ibu mungkin ada pertanyaan nih Bun dari chatnya. Iya. Di kolom chat ada pertanyaan kah? Yang penting isi rekening Kak Krimo. Iya. Iya betul. Oh iya. Iyalah yang penting mah isinya. Karena benar kalau memang mau apa-apa juga rekening tinggal tekan HP ya Bun. Tinggal memilih HP. Baik Bapak Ibu guru yang akan bertanya boleh langsung aja. Mungkin karena waktu tidak lama, jika ada pertanyaan disilakan 1 atau 2 pertanyaan. Silakan. Mohon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih atas Bu kesempatannya. Rahmawati, ya silakan. Ya, ini Ibu mau bertanya. Tadi kan dijelaskan kalau yang apa? Kita tidak pandai memilah teknologi, ada misalnya kita mengunduh atau mendownload RPP bajakan ya gitu. Kita tidak tahu apa itu bajakan atau tidak. Untuk mengetahui itu bajakan atau tidak, bagaimana ya Ibu ya? Bisa dijelaskan Ibu? Oh iya. Bentar, kok nggak kedengeran? Ya. Kedengeran masih, Bun? Halo? Halo, kedengeran? Ya. Ya. Oh iya, karena kan gini Bun, ya tadi kalau apa kita buka ya RPP, kita suka lihat kan, suka kita klik gitu ya. Kadang RPP-nya itu bisa langsung dibuka, langsung lihat gitu kan tampilannya. Tapi kadang kalau yang bajakan itu bisa aja dia seperti ada apa menawarkan yang lainnya gitu. Jadi kita buka masih ada ini, masih ada ini, masih ada ini. Jadi ada link-link yang lainnya, nah gitu ya. Artinya karena kan tadi ujung-ujungnya taunya linknya bukan isi filenya, bukan isi file yang benar gitu, bukan tentang RPP atau malah isinya bahasan yang lain, bukan RPP yang kita yang perluin gitu, seperti itu ya. Begitu ya. Jadi tidak ada tulisan Oh tidak ada, gitu ya, tidak ada. Cuman memang kitanya aja sendiri yang oh mungkin ini apa ini kan biasanya gini Bun, ada yang mau share link itu dia memang dari medsos ya. Jadi RPP download gitu. Pas kita download tapi pas buka kan ada dari apa namanya dari misalnya dari Google gitu kan. Tapi ada beritanya panjang, lalu kita klik lagi, masih ada lagi gitu. Nah seperti itu. Itu biasanya enggak. Kalau yang memang langsung biasanya sudah di-download, sudah jadikan file, nah itu bisa kita gunakan gitu ya. Karena kan banyak yang men-share aja, tapi mereka ngambil nge-share itu dari misalnya dari Google dari Google langsung gitu. Ya suka gitu, suka banyak. Kan sekarang kita suka terima di Telegram ini RPP kelas sekian gitu kan, banyak pas kita klik yang terbuka bukannya langsung RPP-nya tapi link lagi gitu kan, kita buka link lagi gitu. Jadi nggak langsung ke fokusnya gitu. Jadi memang tidak ada tulisan bajakan gitu, tidak ada. Iya, terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya, mangga boleh ada yang menambahkan silakan jika ada yang. Pak Husaini mangga nih. Pak Husaini. Pak Husaini kan ini nih, blogger nih. Bagaimana Pak? Masih ada Pak Husaini kayaknya? Ya, silakan Bun, ada lagi? Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan kawan-kawan. Iya Pak. Mau nanya, tapi sambil membengkel ini Mbak. Mohon maaf. Oh, ini Pak Husaini. Iya. Pertanyaannya, umur berapa anak itu boleh mengetahui tentang literasi digital? Supaya tidak terjerumus ke hal-hal negatif. Ya. Makasih Bunda. Ya, makasih Pak. Sebenarnya kalau bisa anak-anak itu mulai sudah bisa mengetahui literasi kita tuh mungkin balita ya di atas 5 tahun ya. Jadi kalau anak-anak di bawah 5 tahun sebenarnya belum boleh ya, karena memang tidak bagus juga untuk perkembangan motorik dan sensoriknya ya. Karena memang tapi kan memang sekarang kadang orang tua suka ya karena kebiasaannya di depan anak-anaknya menggunakan HP dan sebagainya, ya kadang anak-anak kecil itu juga sudah bisa menggunakan HP gitu ya. Seperti cucu saya juga begitu. Padahal setahun setengah, tapi dia karena memang sering melihat tantenya, ibunya gitu kan pakai, ya dia bisa aja. Sebenarnya tidak boleh kalau secara psikologi perkembangan anak itu, kalau bisa anak sudah dikenalkan tentang digital itu di usia 5 tahun ke atas. Jadi tidak boleh di bawah 5 tahun.
Mungkin itu ya Pak ya, yang saya tahu, yang saya baca gitu. Ya, Pak Husaini bagaimana? Sekarang mah baru lahir udah megang HP. Anak-anaknya ya Bun ya. Jadi sekarang mah apa? Anak 1 tahun udah bisa pegang ini, bisa pegang HP, kadang dilihat di YouTube. Buka YouTube, dia dibukain, dia main, bisa ya. Kalau kadang dia nggak dikasih tahu kita juga, dia bisa gonta-ganti sendiri gitu. Ya, bagaimana Pak Husaini? Ada yang mau ditambahin? Bapak Ibu silakan. Bu Neneng Yuni, silakan. Bu Neneng mah datos iya. Kangen aja, Bun. Bu Neneng mah datos pakar nah tuh Ya nyambung ngumpul, Bun. Mangga sok, mangga. Menyambungkan tadi pertanyaan Pak Husaini, memang kalau Iya. secara bentuk pembelajarannya ya usia mulai dari anak TK itu sudah dikenalkan ya. Tapi tadi seperti cucu Bu Apni, Bunda Apni 1,5 tahun, saya juga punya cucu 3 tahun, memang sudah aktif gitu ya di dalam penggunaan HP-nya itu. YouTube terutama kalau memasang perangkat-perangkat dia kan senang mobil-mobilan gitu ya. Mohon. Dilihat dari praktek kalau main mobil-mobilan atau menyusun puzzle tentang rumah, tentang mobil itu sendiri kan, itu merakitnya itu ada kan bentuk video yang ada di HP tersebut gitu. Ya sementara sepanjang orang tuanya bisa memperhatikan, mengawasi kegiatan anak tersebut dengan tidak ya diberi waktu lah gitu ya, diberi waktu untuk bermain tersebut, itu sebagai pengenalan itu bisa saja, karena anak kan mulai dibentuk tingkat kritis, tingkat berpikir itunya mulai dari masa anak usia dini itu ya. Jadi boleh dikenalkan, tapi ya dengan pengawasan yang ketat tentunya. Ya pembagian waktu, program jadwalnya untuk bermain hal tersebut. Tapi kalau secara literasi digital secara yang umum ya jelas itu anak sudah memasuki bangku TK ya, yang sudah bisa memilih ya mata pembelajaran yang bagaimana untuk kegiatan itu. Mungkin itu tambahannya. Hatur nuhun. Materinya ini sangat bermanfaat sekali Bunda. Terima kasih kebersamaannya. Ya, mak juga sekarang masih gaptek ini IT-nya. Tetap berguru ke Bunda Apni ya tentang literasi digital ini, IT-nya masih ngarayap karena belajarnya di abad zaman dulu kita tidak dikenalkan. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bun, karena waktu sudah habis, sudah jam 15.14 kalau di saya. Silakan untuk memberikan penutup ya Bun. Izin bertanya boleh nih? Masih boleh? Masih diizinkan ini? Suaranya Bun. Ada yang mau didiskusikan, sekalian bertanya, masih boleh nih? Oh, ya, Zoom-nya di set sampai jam 15.30. Oh gitu. Lanjut. Ya. Takut tiba-tiba menutup sendiri. Ya, tidak apa-apa. Silakan Bu. Ya ini menarik ya. Ya diserahkan ke Bun Afni saja. Mungkin sampai jam 15.30 ini di setnya Bun. Oh gitu ya. Iya. 15 menit lagi ya? Ya. Ya ini masih bisa. Langsung ke Bunda Afni aja ya, kayaknya rame di rumah lagi ini ya Bunda ya. Suaranya kencang sampai sini. Jadi literasi digital disrupsi ini kalau
pahami disruption itu kan loncatan dahsyat ya, kira gitu artinya. Ya mengenalkan literasi kepada anak-anak itu memang sudah seperti itu yang disampaikan Bu Ning tadi, memang harus seperti itu. Tapi faktanya ya seperti tadi, anak yang penting dia udah bisa megang itu, asal pencet-pencet saja berarti dia udah bisa gitu kan. Nah, saya baca-baca data ini ya Bunda Apni, memang tingkat pemakaian digital di Indonesia cukup tinggi gitu. Di angka 3,4 sekian persen, itu skala 1 sampai 4. Jadi kita ukuran sedang ke atas. Dan itu didominasi oleh anak-anak muda gitu ya. Anak muda yang katakanlah pelajar gitu. Anak-anak kita juga, ya anak-anak kita juga, anak sekolahan yang kita ini. Nah, ingin saya minta saran dari Bunda Apni, kita sebagai guru ini ya, mau tidak mau kita harus melek gitu ya. Nggak mungkin kita tidak kenal dengan hal-hal seperti ini, sementara anak-anak kita jauh lebih tinggi loncatannya dari kita. Nah, itu yang disrupsi tadi kalau menurut saya itu. Nah, di konteks pembelajaran, apakah hal yang tadi yang ditayangkan tadi, misalnya termasuk yang kita menjelaskan kepada anak-anak, karena saya pernah kasus siswa saya ngajar SMK tuh, jadi cukup kompleks lah ya permasalahan anak-anak remaja seperti itu. Iya, ada foto dia, maaf ya, telanjang itu ya, kemudian tersebar ke media sosial. Dan efeknya memang anak ini dikeluarkan dari sekolah gitu ya. Nah, yang cara seperti itu mengajarkan kepada siswa itu buat saya sendiri cukup rumit gitu. Nah, kita sampaikan apakah anak itu mengerti atau malah dia ketawa atau gimana atau malu. Nah, saran dari Bunda Ani itu kasus seperti itu apa yang mesti harus kita lakukan gitu. Ya, makasih Bunda. Suaranya Bunda Afni. Maaf di mute tadi soalnya berisik, ini cucu sama anak. Makanya kata Bunda aja tadi berisik ya. Sudah ya Bun, udah kedengeran? Halo? Sudah terdengar? Oh iya. Ya, jadi makanya tadi kan ada tentang bagaimana penggunaan media itu supaya kita bisa mengamankan data pribadi kita ya, supaya tidak bisa dilacak oleh orang, atau apalagi tadi kita hati-hati dalam mengumbar foto kan. Nah, memang perlu ada pendekatan ya Bunda ya kepada anak-anak itu ya, apalagi kalau anak SMA, SMK itu kan memang anak-anak yang memang usianya itu sudah katanya sih sedang mencari jati diri gitu ya kan, itu ya, artinya sedang berusaha untuk mencari yang terbaik katanya gitu ya. Nah, kalau saya sih saran saya yang pertama adalah kita ke agama dulu Bun. Artinya kita kenalkan, kita berikan pemahaman, ajak mereka mengerti bahwa hal itu tuh dilarang gitu menurut agama. Jadi kita berikan pemahaman dulu tentang agama yang baik ke anak-anak tersebut. Jadi kita tanamkan dulu kepada mereka tentang ilmunya dulu gitu, bahwa hal ini tuh salah, hal itu tidak boleh gitu. Sedangkan yang itu tuh dilarang gitu oleh agama, karena kita buka kerudung aja, misalnya aurat kita terlihat oleh orang lain, rambut saja itu sudah dosa, nah gitu. Mungkin ya ini, mungkin kalau menurut saya gitu ya, kita berikan pemahaman dulu tentang agama yang baik dulu kepada mereka. Jadi kalau mereka sudah punya dasar, mereka sudah punya ilmunya, pasti mereka akan berpikir 1000 kali untuk melakukan hal itu gitu. Kalau menurut saya gitu ya. Jadi kita berikan dasarnya dulu karena memang dasar agama itu sangat penting. Ya. Jadi kalau sudah itu
kita berikan lagi nanti kalau mereka sudah paham, sudah punya dasar gitu kan, baru kita berikan pemahaman tentang baik ini seperti apa, ini tidak baik seperti apa, nanti akibatnya apa, nah seperti itu. Seperti itu kali Bunda ya. Kalau menurut saya seperti itu. Jadi kita berikan dulu pemahaman tentang agama dulu sebagai dasar untuk mereka bekal melakukan hal-hal yang memang itu tidak baik dilakukan begitu, seperti itu. Kalau udah saudara yang seperti itu kayaknya benar-benar ini ya Bun, itu merupakan masalah buat kita sebagai seorang pendidik ya. Kalau sampai ada anak didik kita yang berani melakukan foto telanjang gitu, apalagi sampai disebarluaskan di medsos seperti itu. Mau dibilang menjalik jauhin ya. Jadi kita tanggung jawab kita sebagai seorang pendidik ya, seperti saya katakan tadi, kita berikan dulu pemahaman dasar agamanya dulu Bun, seperti itu. Mungkin itu saja kali, atau ada yang lain menambahkan, silakan. Ya, terima kasih Bu Lahmi. Jadi ada komentar dari salah seorang teman. Ya. Jadi daripada kita, karena ini dunia media sosial, dia kan tidak men-share di sekolah gitu kan, dia share-nya di mana-mana. Dan ya saya pribadi tidak lihat karena tidak ada pertemanan dengan anak-anak ini kan. Apakah ya kalau kita ini artinya kita melanggar hak privasinya si anak ini gitu kan dia ya dia expose dirinya. Iya. Gitu. Nah jadi dari kami yang mau dikeluarkan berarti dia hak dia itu silakan jalan sendiri kayak gitu. Iya. Apakah seperti ini melanggar haknya si anak ini kalau kita komentari atau kita kasih hal yang seperti tadi? Kalau menurut saya tidak melanggar ya Bun, karena memang ini kan anak ini masih dalam lingkungan sekolah kita, artinya masih tanggung jawab kita sebagai murid kita gitu kan. Kalau menurut saya tidak melanggar, karena ada hak-haknya itu ada yang artinya hak yang boleh dilanggar itu seperti apa yang disebutkan tadi kan ada tuh ya di slide tadi. Jadi kalau untuk kita memberikan menegur ataupun memberikan ancaman atau bukan ancaman, hukuman ya, artinya kepada anak ini tentang apa yang dia lakukan itu adalah salah, itu tidak melanggar kalau menurut saya, karena kan memang selagi anak itu masih ada di bawah lingkungan kita, lembaga kita, sekolah kita, itu menurut saya tidak melanggar hak dia gitu. Karena kan itu adalah memang walaupun hak mereka, hak anak-anak itu untuk mengekspos dirinya, tapi kalau udah ke arah yang negatif itu perlu kita tegur. Artinya kalau kita biarkan pun itu tidak akan memberikan kebaikan gitu kan, seperti itu. Jadi nggak melanggar juga Bun. Itu kan menurut saya ya. Menurut yang lain sepertinya ada yang menambahkan tidak? Kalau menurut yang lain bagaimana? Menurut Bunda sendiri bagaimana? Melanggar apa tidak? Kalau menurut saya bingung juga. Ini kan kita bermain di dunia medsos ini, ya namanya anak sekarang ini pintar-pintar menanggapi gitu ya. HP saya, data saya yang beli, gitu ya kan. Nah, jadi itu. Jadi itu salah satu kenapa anak ini dikeluarkan. Maksud saya itu kalau diproses ini kita tidak kena gitu. Sudah bawa ke jalur hukum, kita kan tidak kena. Tapi kan kalau anak sekolah itu masih tanggung jawab kita ya Bun, tanggung jawab bimbingan kita. Artinya kita masih kalaupun kita menegur, kalaupun kita mengomentari, kalaupun kita melarang masih boleh. Artinya kan kita termasuk salah satu orang tua mereka juga di sekolah gitu kan gitu. Jadi kita kan niatnya bukan membatasi hak dia gitu, tapi kan kita mengingatkan bahwa apa yang dia lakukan itu adalah salah gitu. Seperti itu. Ya betul. Ya, makasih Bu Dafni sarannya. Ya, maaf kalau kurang lebihnya saya mohon maaf jika. Oh, banyak lebihnya tuh. Banyak lebihnya ya, makasih Bu. Iya, makasih Bunda sama-sama. Ya, gimana Bunda Deis? Oh, ini ada dari Neng Yus, makasih. Jadi kata Neng Yus, ya orang tua yang sekolah mungkin harus melakukan kerjasama ya. Iya. Boleh kita memanggil psikolog ya, artinya kita ajak dia ke psikolog, takutnya memang dia ada semacam mungkin
bukan gangguan ya, kayaknya mungkin ada trouble gitu dalam dirinya. Kok dia ada mengekspos itu untuk apa gitu ya? Niatnya buat apa gitu buat dirinya? Kalaupun itu buat dirinya sendiri juga pentingnya atau untungnya buat dia apa gitu. Mungkin itu saja kali ya. Ya Neng, makasih Neng. Ya, Bunda ada lagi? Bunda Deis. Ya, sepertinya tidak Tidak ada. kali ya. Iya. Ya. 4 menit lagi. Silakan Bun, closing statement. Ya, kalau statementnya adalah bahwa kita sebagai pendidik terutama ya, sebagai guru kita perlu selalu mengupgrade diri untuk belajar IT supaya kita tidak tergilas zaman dan kita juga tidak ditinggal oleh anak murid kita. Ya walaupun sebenarnya guru itu tidak akan pernah tergantikan oleh media apapun ya. Guru tetap guru yang selalu dibutuhkan oleh peserta didiknya. Ya, mungkin itu saja Bunda. Terima kasih. Kalau tidak ada lagi yang ditanyakan, saya tutup. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kegiatan kita, seminar nasional kita di grup Guru Dahsyat Nusantara sudah selesai dan alhamdulillah berjalan dengan lancar. Terima kasih kepada narasumber kita, Bu Afni Zahara, atas penjelasannya dan pencerahannya bagaimana kita bersikap atau bijaksana menghadapi digital, dan itu pun harus disebarkan juga kepada anak-anak didik kita ya. Saya mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih kepada Bapak Ibu Guru Dahsyat yang sudah berkenan hadir. Billahi taufik wal hidayah. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses untuk semuanya. Makasih ya sudah hadir. Punten. Iya. Boleh. Ya. Ini mau